Seandainya gue adalah seorang pekerja kantoran yang butuh banyak olah data, dan kebetulan jam kerja gue tuh lebih ke bebas, yang penting kerjaan kelar. Bahkan gue boleh kerja di mana aja, yang penting bisa aman dan cepet pas connect internet. Gak jarang juga kalau gue butuh meeting online sama tim kantor buat diskusiin sesuatu. Di luar dari itu, gue juga seorang content creator yang udah pasti hampir setiap hari gak jauh-jauh dari konsepin konten sampai editing foto ataupun video. So pastinya gue butuh laptop yang powerful, praktis, gampang dibawa kemana-mana, baterainya awet, dan yang paling penting punya banyak fitur keamanan karena isinya bakalan banyak data-data penting. Ini dia HP EliteBook 845G9. Alat tempur yang bisa gue pakai buat kerjaan-kerjaan tadi yang udah pakai Ryzen 9 Pro 6950H dengan 8 core 16 thread dan punya integrated GPU juga, yaitu AMD Radeon 680M up to 2GB. RAM bawahnya juga udah cukup, 16GB DDR5. Untuk storage dia pakai PCIe 1TB NVMe SSD yang sebenarnya cukup-cukup aja sih. Toh kalau kurang bisa pakai cloud storage atau pakai external storage kayak hard disk ataupun SSD eksternal yang tinggal colok aja ke USB Type-C ataupun USB Type-A yang ada di laptop ini dan udah kenceng-kenceng semua. Di kiri dia punya dua USB Type-C 40 Gbps yang salah satunya bisa dipakai buat ngecas juga dengan adaptor bawaannya yang 65 watt dan ukurannya kecil sih, jadi enak buat dibawa-bawa. Terus ada USB Type-A 5 Gbps dan satu HDMI 2.0. Di kanan dia punya combo jack 3,5 mm, USB Type-A 5 Gbps dan Kensington lock. Speakernya juga mantep, dia collab sama Bang & Olufsen ya dan punya suara yang kencang walaupun emang bassnya agak kurang sih. Ukuran laptop ini juga pas, 14 inch. Gue suka sama laptop 14 inch karena nggak gede, enak buat dibawa-bawa. Layarnya ini dia IPS dengan resolusi 1920x1200 alias WUXGA yang mana rasionya tuh 16:10. Jadi bakalan lebih enak buat browsing karena punya vertical area yang lebih lebar. Cuma sayangnya yang gue kurang suka sih dia tuh IPS tapi view angle-nya kecil. Kalau matanya nggak lurus tuh layarnya bakalan kelihatan agak shifting. Sebenarnya ini gue curiga efek pasif dari teknologi layarnya HP yang mereka kasih nama HP Sure View Reflect. Jadi fitur ini bisa kita nyala matiin lewat tombol F2 yang mana kalau dinyalain dia tuh bakalan mempersempit view angle. Jadi kalau lihat dari samping tuh layarnya jadi tinted. Ini sebenarnya kepake kalau lagi kerjain sesuatu di luar ya, biar orang sekitar tuh susah atau bahkan nggak bisa lihat apa yang ada di layar. Keren sih keren, tapi karena gue kebiasaan layar IPS yang view angle-nya gede jadi masih ngerasa agak aneh aja. Emang HP kelihatan niat ngamanin laptop ini, selain dari layar tadi dia juga ada fingerprint sensor biar aman dan praktis tiap kali login. Terus dia juga punya webcam 5 megapiksel yang ada penutupnya. Ini keren sih webcam sekecil ini tapi punya privacy cover. Selain itu dia juga udah ada HP Wolf Security yang intinya software dan hardware protection. Kalau hardware itu yang tadi ya webcam dengan privacy cover dan layar yang bisa tinted. Kalau software intinya dia tuh kayak antivirus yang bekerja di 3 lapis, di atas OS, di dalam OS, dan di bawah OS. Udah pasti fungsinya buat mencegah laptopnya itu kena virus, malware, dan segala macemnya biar data kita tetap aman. Udah kelihatan oke banget kan ya, tapi gimana soal performanya? Oke, untuk Cinebench R23 dia dapat skor di 1490 untuk single core-nya dan 10024 untuk multi core-nya. Sedangkan untuk Geekbench 6 CPU-nya dia dapat skor di 2003 untuk single core dan 7902 untuk multi core-nya. GPU-nya dapat 22843. Untuk dipakai editing di Premiere Pro, preview full di project yang durasinya 59 detik, resolusi 1080p, 60 fps vertikal itu lancar jaya cuy. Scrolling gak ada masalah sama sekali. Renderingnya juga oke, cuman butuh waktu di 1 menit 36 detik aja. Image render di Blender pakai Project Cube Diorama juga kencang, dia butuh waktu di 46 detik aja. Kalau kerjaan di bawah itu udah pasti lancar ya, kayak misalkan editing foto, desain grafis, apalagi cuman ngetik-ngetik dokumen doang. Tapi by the way, karena dia itu cuman pakai integrated GPU, jadi kalau dipakai main game gak kencang-kencang amat sih.
Kayak Dota 2 dia cuma bisa enak main di preset kedua biar stabil di atas 60 fps. Kalaupun drop ya paling-paling kisaran 50-an fps doang. Sedangkan untuk Forza Horizon 4 dia dapat average fps di 60-an untuk preset low. Sebenarnya medium juga kuat sih, tapi cuma dapat di 50-an fps yang mana buat gua playable itu minimal di 60 fps. Terus untuk Far Cry 5 dia dapat average di 23 fps dengan preset low. Semua pengetesan gue colok pakai kabel, jadi bukan mode baterai dengan resolusi di 1920 x 1080p, kecuali Far Cry 5 dia ngikutin dengan resolusi bawaan layarnya. Ya emang jelas ini bukan laptop gaming, tapi gue ngetes karena penasaran aja sama performa gamingnya. Ternyata ya bisa sih bisa, tapi emang kurang maksimal. Untuk baterainya dia punya kapasitas di 51 watt hour yang selama gua tes sih kurang lebih dia habis di sekitaran 4 jam lebih dikit dengan penggunaan full browsing dan kerjain dokumen di 20% brightness sambil full buka Spotify di 20% volume. Ya jadi gimana, tertarik sama laptop ini? Harganya ada di 29 jutaan cuy. Link pembeliannya bakalan gue simpen di deskripsi di bawah. Ya emang kesannya ini laptop mahal banget, tapi nggak bohong dia dapat prosesor yang kencang banget dan dengan segala macam pengamanan yang ada. Emang ini laptop buat para pekerja banget sih. Mungkin skenario gue di awal bisa gambarin siapa yang butuh laptop ini. Desain laptopnya juga cakep, elegan, simple, minimalis, kelihatan profesional. Jadi kalau dibawa meeting ya kelihatan keren. So segitu aja videonya, thank you yang udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.